Salah nggak sih mahasiswa di Aceh ini melakukan aksi heroiknya terhadap warga pengungsi Rohingya sebagai salah satu bagian dari orang yang menolak kehadiran Rohingya di Indonesia? Menurut aku, aksi demo ini memang sudah menjadi jalan akhir ketika menumpuknya dan tumpulnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat pengungsi ini. Hola netizen yang tercinta, aksi sekelompok mahasiswa Aceh demo tolak Rohingya semakin disorot. Kali ini, kritikan datang dari seorang jurnalis Palestina bernama Heb Jamal. Dalam Instagram storiesnya, wanita itu mengkritik aksi sekelompok mahasiswa Aceh yang mengusir Rohingya. Ini mengerikan dan menyedihkan. Masyarakat percaya bahwa kebencian terhadap pengungsi dan kelompok rentan seringkali disebabkan oleh perbedaan agama. Tidak, itu ada hubungannya dengan kemungkinan kecil kehilangan kekuatan, kehilangan hak istimewa. Bahkan jika kekuatan Anda tidak terancam, mengambil risiko melihat mereka yang paling rentan sebagai manusia sudah cukup untuk membuat orang-orang ini percaya bahwa mereka harus menyerahkan sesuatu agar orang lain bisa bebas. Aku benar-benar menyerah pada kemanusiaan. Terkadang aku merasa itu tidak ada di mana-mana. Indonesia memiliki 2 juta orang untuk memprotes Palestina merdeka. Tidak ada artinya jika Anda melakukan hal seperti ini. Kami tidak menginginkan dukungan Anda jika Anda memperlakukan pengungsi dengan kebencian yang sama seperti yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Kita semua bebas atau tidak ada satupun dari kita yang bebas. Bersama tulisannya tersebut, ia mencantumkan video sekelompok mahasiswa Aceh yang mengusir Rohingya. Pada Instagram storiesnya yang lain, Heb Jamal juga mencantumkan komentar dari seorang netizen Indonesia yang mengklaim bahwa banyak cerita lain di balik video tersebut. Namun, wanita itu menangkis pernyataan netizen Indonesia tersebut. Saya tidak peduli jika Anda mendukung Palestina. Anda tidak mendukung pembebasan dan kelangsungan hidup pengungsi dimanapun Anda bukan sekutunya. Kamu hanya seorang munafik. Saya tidak akan pernah melupakan kengerian yang dihadapi dan terus dihadapi oleh masyarakat Rohingya. Jangan melompati rintangan untuk membenarkan sikap intoleran Anda. Meski demikian, Heb Jamal turut menyoroti komentar dari netizen Indonesia lainnya yang tidak setuju terhadap sikap penolakan pengungsi Rohingya itu. Dalam Instagram story yang lain, wanita itu mengatakan bahwa banyak followersnya yang berasal dari Indonesia meminta maaf terhadap perlakuan dari sekelompok mahasiswa Aceh tersebut. Namun, Heb Jamal mengatakan bahwa tidak seharusnya mereka meminta maaf kepadanya, melainkan melakukan yang terbaik agar tidak terjerumus pada retorika anti-imigran dan anti-pengungsi. Untuk diketahui, Heb Jamal merupakan seorang jurnalis berdarah Palestina yang berasal dari Amerika Serikat, namun kini tinggal di Jerman. Tidak hanya secara lantang menyuarakan kebebasan terhadap Palestina, ia juga keras terhadap isu-isu kemanusiaan lainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beberapa dari kalian minta gue untuk ngebahas mengenai Heb Jamal gitu kan, dimana Heb Jamal ini adalah seorang jurnalis perempuan muslim dari Palestina, yang dimana dia ini bersuara terhadap para mahasiswa Aceh yang melakukan pengusiran kepada orang Rohingya kemarin. Seperti yang kita semua tahu kalau misalnya mahasiswa Aceh mengusir pengungsi Rohingya gitu, itu menjadi viral dan juga menjadi sorotan di berbagai macam media di luar Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gini instastory yang dia upload gitu kan, dan dia juga menambahkan video yang terjadi kemarin gitu kan antara mahasiswa dan juga etnis Rohingya. Nah, untuk storynya yang kedua, di sini ada seorang warga Indonesia gitu kan yang menjelaskan bagaimana sih situasinya gitu kan menurut kacamata Indonesia. Terus habis itu dia malah bilang kalau misalnya ini bullshit, kurang lebih seperti ini isi instastorynya gitu ya. Dia bilang kalau misalnya masyarakatnya itu yang mendukung Palestina tapi tidak mendukung Rohingya gitu kan, dan juga mendukung kekerasan yang terjadi kepada mereka, itu adalah orang yang hipokrit. Dia juga bilang kalau misalnya dia benar-benar kayak menyerah pada kemanusiaan. Terkadang aku merasa itu tidak ada di mana-mana. Indonesia memiliki 2 juta orang untuk memprotes Palestina merdeka. Tidak ada artinya jika Anda melakukan hal seperti ini. Dia juga bilang kalau misalnya kami tidak menginginkan dukungan Anda jika Anda melakukan pengungsi dengan kebencian yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Kita semua bebas atau tidak ada satupun dari kita yang bebas, katanya begitu. Dia juga bilang gitu kan, kayak saya tidak peduli jika Anda mendukung Palestina, Anda tidak mendukung pembebasan dan kelangsungan hidup pengungsi dimanapun, Anda bukan sekutunya, kamu hanya seorang munafik. Dan karena postingan yang dia speak up itu, akhirnya banyaklah warga Indonesia gitu kan yang datang ke akun dia dan juga kayak ngejelasin ke dia gitu kan gimana sih sebenarnya. Akhirnya dia buat postingan satu lagi. Kurang lebih postingannya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri di akunnya, dan ini baru 7 jam yang lalu. Di
postingan yang dia taruh gitu kan di Instagramnya, di situ dia bilang kalau misalnya banyak banget orang Indonesia yang marah kepada dia karena postingan dia yang kemarin. Intinya di postingan yang kedua ini dia bilang kalau misalnya kayak dia nggak pengen disupport sama orang-orang yang nggak memperlakukan Rohingya seperti manusia begitu loh. Karena menurut si Heb Hamal ini semua manusia itu harus diperlakukan setara gitu loh, dan juga tidak mendukung genosida di dunia ini. Gara-gara postingan Heb Jamal ini akhirnya banyak warga negara Indonesia yang salah tangkap dan juga bilang kayak udahlah kalau misalnya kayak gitu nggak usah kita support Palestina, orang mereka nggak butuh support kita juga gitu kan. Di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya maksudnya bukan seperti itu. Kalau gue ya nangkapnya kayak postingan dia itu juga ada benarnya kok gitu, dan kita itu harus menanggapinya dengan kepala dingin. Mungkin Heb Jamal ini kayak udah bener-bener teror sama banyak masyarakat gitu kan, dan dia akhirnya kepancing emosi, maka penulisannya seperti itu. Karena ya postingannya menurut gue gitu ya, kayak dia itu bener-bener tidak pengen ada genosida dimanapun, dan juga dia itu pengen orang lain itu memperlakukan manusia seperti pada umumnya. Ya kurang lebih kayak gitu penjelasannya kenapa Heb Jamal ini bener-bener lagi rame banget gitu kan, dan juga media-media luar lagi menyoroti Indonesia banget perkara mahasiswa dan juga Rohingya kemarin. Nah kurang lebih kayak gitu penjelasannya dan juga segala sumber tertera gitu ya di video. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar ya. Salah nggak sih mahasiswa di Aceh ini melakukan aksi heroiknya terhadap warga pengungsi Rohingya sebagai salah satu bagian dari orang yang menolak kehadiran Rohingya di Indonesia? Menurut aku, aksi demo ini memang sudah menjadi jalan akhir ketika menumpuknya dan tumpulnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat pengungsi ini, di mana mengakibatkan kecemburuan sosial yang berkepanjangan dan munculnya aksi kriminal yang biasa pengungsi lakukan dan adab etika pengungsi yang kurang cocok dengan tuan rumah. Terlebih baru-baru ini kan ada tuh naik kasus penyelundupan warga Rohingya oleh oknum tertentu. Jadi intinya kehadiran mereka ini lebih banyak membawa polemik di Indonesia serta memicu tindakan-tindakan kriminal lainnya. Nah kalau ini cuma dilihatin doang oleh pemerintah dengan alasan ini sementara ditindak, tapi terlihat acuh tak acuh dalam menindak kebijakannya, jangan salahin kalau misalnya ada demo seperti ini. Tentu saja kita juga nggak tahu bagaimana awal proses yang kita lihat potongan video itu terjadi seperti itu dan terlihat sangat dramatisasi. Para pengungsi perempuan dan anak menangis histeris. Tentu saja dari segi kemanusiaan kita memang pasti teriris. Tetap para pendemo lebih dikontrol emosi. Kekerasan itu nggak perlu banget, teriak nggak apa-apa tapi jangan main fisik kawan. Dan tentu saja ini adalah polemik yang memang bakalan rumit. Makanya pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk kali ini nggak boleh bertolak belakang pemikirannya karena ini benar-benar serius. Ya tadi kita lihat di mana mahasiswa Aceh itu mengusir para pengungsi Rohingya. Gue melihat sini dari berbagai perspektif ya. Memang di satu sisi kesian sih mereka Rohingya ini ya. Mereka tuh kan orang Myanmar yang terusir dari tanah mereka ya. Jadi mereka itu tahun 2017 itu ya terjadi genosida ya di Myanmar dan mereka harus lari dari tanah mereka. Mereka ada yang lari ke Bangladesh waktu itu ya dan ke beberapa negara tetangga. Tapi memang yang bikin jengkel itu memang ada beberapa footage ya video-video yang memperlihatkan kelakuan orang Rohingya yang katanya sih semena-mena juga gitu loh ya. Sudah ditolong tapi tidak berterima kasih. Sebenarnya sini sih karena faktor pendidikan ya. Gimana mereka mau tahu terima kasih gitu loh. Kalau keadaan mereka aja kayak gitu loh. Jadi keadaan mereka yang mungkin tidak pernah duduk di bangku sekolah atau sampai kuliah tinggi ya, jadi mereka nggak tahu terima kasih dan itu wajar banget sih ya. Jadi intinya mereka tuh bukan orang yang terdidik gitu loh sebenarnya. Tapi di satu sisi gue juga nggak setuju dengan kelakuan para mahasiswa di Aceh yang mengusir dengan cara seperti ini. Kalian bukan pahlawan, bukan. Coba kalau seandainya suatu hari situasi dibalik, nauzubillah min zalik, bagaimana harusnya ya kan kita tuh punya saya sebenarnya bukan orang yang mengerti hukum ya, cuman begini loh, apa kita tidak melakukan pertemuan dengan pemerintah Myanmar ya untuk membahas soal Rohingya, tolong kembalikan tanah mereka. Itu yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, bikin pertemuan terbuka dengan pemerintah, karena ada diplomat Myanmar kan kita melakukan hubungan bilateral dan itulah fungsinya menteri tolong dong ya. Di satu sisi perjuangkan mereka juga Rohingya untuk bisa mendapatkan kembali tanah mereka. Kalau negara yang beradab harusnya begitu, bukan main usir-usir kayak begini. Kita selalu bilang negara kita paling beragama, paling paham agama. Tapi ketika ada sesama muslim yang berkonflik, yang memiliki konflik, di mana keimananmu, di mana? Ya pemerintah Indonesia itu membuka pertemuan terbuka dengan Myanmar. Jangan usir mereka dari tanah mereka. Mereka punya hak di tanah mereka. Perjuangkan, apalagi kan Indonesia dan Myanmar itu kan deket, tangga, sesama
sesama anggota ASEAN, ya. Berilah hak-hak mereka. Kasihan mereka diusir dari mana-mana, diusir mereka. Mungkin mereka, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di Bangladesh. Memang kan saya lihat di beberapa video pengungsian di Bangladesh untuk Myanmar itu bagus. Pengungsian untuk Rohingya di Bangladesh itu kan bagus. Tapi mungkin mereka juga mengalami pengusiran ya, mungkin. Kita kan nggak tahu kenapa mereka sampai akhirnya harus pergi lagi ke negara lain mencari terlunta-lunta nasib mereka. Bikinlah kita pertemuan, ayo kita perjuangkan. Kalau kita bisa bela Palestina, kok kita nggak bisa bela Rohingya? Kan mereka tuh juga orang yang terusir dari tanah mereka. Berikanlah hak mereka. Ini udah harus ada pertemuan. Jadi buat mahasiswa di Aceh, kalian bukan pahlawan kalau kayak gini. Kalian bukan pahlawan. Cara kalian sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Memperlakukan sesama muslim seperti ini. Ingat ya, waktu tsunami di Aceh siapa yang bantu? Banyak dari berbagai negara. Tsunami di Aceh bukan pemerintah Indonesia aja yang turun. Semua dari berbagai negara itu turun tangan untuk membantu korban-korban di tsunami tahun 2004. Ingat gitu. Ingat, kita pernah berada di situasi yang sulit juga. Coba lu anteng-anteng aja di sono. Di Bangladesh lu udah punya camp, udah enak, lu tinggal kerja. Banyak tempat kerjaan di sono kan, negara-negara lu sendiri. Lu malah kabur ke Indonesia. Lu bikin orang Indonesia gregetan. Kalau kayak gini tuh seakan-akan kita yang jahat. Padahal kalian yang nggak tahu diri. Kita nggak pernah nyuruh lo kesini loh. Lo sendiri kan yang bayar. Lo pikir di sini ada apaan? Kita aja susah, say. Masih adakah pertolongan untuk warga Aceh sana? Masih adakah keadilan untuk mereka? Dan masih adakah orang yang peduli dan melihat mereka di sana? Apakah kita sebagai netizen memviralkan? Kita harus di stop? Wahai netizen semua, beritakan tentang keresahan warga Aceh karena kedatangan etnis Rohingya. Hai petinggi-petinggi, apakah masih bisa warga Aceh ditolong dari etnis Rohingya? Masih adakah mereka hidup tenang, tentram dan damai di sana? Masih adakah yang bisa memberikan mereka solusi? Kira-kira seperti itu netizen. Jadi suarakan terus para netizen ini untuk warga saudara kita yang ada di Aceh, karena kita merasa sependeritaan jika hal itu terjadi di daerah kita sendiri. Bagaimana? Jadi apakah masih ada pertolongan untuk warga Aceh? Kalau tidak ada lagi, kemana warga Aceh harus meminta pertolongan? Nah, kira-kira begitu ya netizen ya. Ayo suarakan terus netizen. Terus diposting ulang seperti ini netizen. Hayo.